Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Kali ini saya akan menyampaikan materi remote server dengan kompetensi dasar. Yang pertama, mengevaluasi remote server. Kedua, mengonfirmasi remote server. A. Teknologi remote access. Metode remote server adalah mengoperasikan komputer server dari jarak jauh melalui jaringan seolah sedang bekerja di hadapan monitor komputer tersebut. Syarat utama server dapat di remote adalah terbukanya port service tertentu yang memungkinkan klien dapat menjalankan request menuju server melalui teknologi jaringan, baik secara lokal maupun WAN dan internet. Dengan memanfaatkan teknik remote server dari jarak jauh, seorang administrator dapat melakukan berbagai hal sebagai berikut. 1. Mengatur, memanajemen, dan mengendalikan komputer server. 2. Melakukan restart dan konfigurasi server. 3. Memperbarui library system atau repository OS. 4. Memantau pengguna resource hardware server. 5. Memudahkan maintenance jika terjadi masalah dalam server dan sistem jaringan. 6. Pemeliharaan dan pengaturan bandwidth jaringan. 7. Mempermudah dalam pengaksesan database pada server. 8. Memantau dan mengendalikan aktivitas user dalam sistem operasi. Teknik remote access mesin server sering digunakan pada beberapa jenis perangkat. Di antaranya A. Cisco router melalui telnet. B. Remote server Linux melalui layanan telnet dan SSH. C. Remote server Mikrotik melalui Winbox dan telnet. D. Remote server berbasis Windows melalui aplikasi remote desktop. Terciptanya teknologi remote access ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi penggunanya. Antara lain, A. Memudahkan staf IT untuk mengontrol server jaringan, memodifikasi dan mengkonfigurasi ulang server dari jarak jauh. B. Meningkatkan efisiensi pekerjaan. C. Mengoptimalisasi waktu pekerjaan. Metode remote access juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat terjadi ketika melakukan transmisi data, yaitu antara lain A. Kemungkinan terjadinya sniffing relatif besar. B. Teknik remote access sering mengalami delay, bahkan terjadi kegagalan yang disebabkan kualitas koneksi jaringan. C. Karena adanya kelemahan sistem server dari sisi aplikasi dan terbukanya port remote access server dapat menyebabkan intrude dengan mudah masuki sistem. B. Telnet. Telnet yang bekerja pada layer 7 OSI merupakan salah satu jenis aplikasi remote generasi awal. Fungsi utama telnet adalah melakukan remote access ke komputer server menggunakan perintah-perintah berbasis teks selama terkoneksi dengan jaringan. Kekurangan dari telnet adalah fitur autentikasi login dari sisi klien ke server tanpa menggunakan fungsi enkripsi, sehingga memudahkan pencarian dengan teknik sniffing. Untuk melakukan praktek instalasi telnet server dan juga pengujiannya, langkahnya adalah 1. Pastikan telah tersedia komputer server yang telah terinstall sistem operasi Linux Debian 9.4. 2. Siapkan DVD source Debian 9.4 sebagai sumber repo dan instalasi aplikasi telnet. 7. Agar memiliki pemahaman yang sama dengan materi praktek. 4. Ubah hostname mesin server dengan mengedit file /etc /host, kemudian tambahkan baris kode 127.0.0.1 Linux Type Server. 5. Tambahkan baris kode Linux server pada file /etc/hostname. 4. Restart mesin dengan perintah reboot. Selanjutnya login ke sistem Linux
maka terminal akan berubah. 7. Selanjutnya adalah mengatur IP address mesin Linux. 8. Tambahkan IP DNS server dalam mesin yang digunakan sebagai rujukan pengaksesan alamat URL server baik secara lokal maupun di internet. 9. Restart service jaringan. 10. Periksa konfigurasi IP address bahwa telah berubah dengan perintah IP address. Perlu diperhatikan pada versi Debian 9.4 tidak mengenal perintah ipconfig seperti versi sebelumnya ketika ingin menampilkan daftar konfigurasi IP address mesin. 11. Masukkan DVD Debian 9.4 dan mount DVD. 13. Dengan demikian metode remote access menggunakan telnet sebaiknya tidak diterapkan dalam jaringan untuk meningkatkan sistem keamanan jaringan. 14. Agar dapat menginstal telnet server pada Debian 9.4, Anda harus mengupgrade daftar repository yang terletak pada /etc/apt/source.list. 15. Perbarui repository. 16. Install paket aplikasi telnet server. 17. Selanjutnya unduh aplikasi POTI pada komputer Windows atau client. 18. Login menggunakan user yang telah di-set sebelumnya. 19. Jika kita memperhatikan proses login telnet dari komputer client menuju server dengan telnet. 20. Dengan demikian metode remote access menggunakan telnet sebaiknya tidak diterapkan dalam jaringan untuk meningkatkan sistem keamanan jaringan. C. SSH server. SSH atau shell adalah salah satu jenis aplikasi yang berfungsi sebagai protokol remote access mesin server. Dari cara kerja yang dipaparkan tersebut, protokol remote dengan SSH memiliki beberapa kelebihan dibandingkan protokol lainnya. Antara lain, 1. Menerapkan teknik session key dengan enkripsi public key pada dua sisi, yaitu client dan server. 2. Memiliki standar autentifikasi untuk masuk ke dalam sistem server. 3. Karena metode enkripsi dan verifikasi di sisi klien dan server membuat koneksi lebih aman dan terjaga kerahasiaannya. 4. Sebagai solusi utama pengganti protokol koneksi dengan telnet dan lain sebagainya yang cenderung mudah di sniffing. D. PAM atau Pluggable Authentication Module. Pada PAM, susunan kode program tertentu menerapkan teknik primitif dalam rangka membuat mekanisme fitur autentifikasi dalam pengaksesan sistem menggunakan metode LDAP, radius atau unique password. Dalam PAM terdapat 4 jenis authentication primitif, yaitu sebagai berikut. 1. Out. Out adalah jenis autentifikasi yang berorientasi pada tipe, autentikasi keaslian klien dan bertugas untuk menjamin keamanan akun. Tipe out terdapat 2 macam kategori, yaitu sebagai berikut. A. PAM _ authenticate. B. PAM _ secret. 2. Account management. 3. Session management. Berfungsi untuk menangani suatu layanan atau service tertentu, apakah dapat di run dan disable pada waktu tertentu, layaknya sebuah penjadwalan. Dalam session management terdapat 2 buah jenis primitif, yaitu sebagai berikut. A. PAM _ open session (3) yang berfungsi mengatur session agar dapat dalam kondisi aktif dan siap untuk dijalankan pada waktu tertentu. B. PAM close session (3) menghentikan suatu service agar berhenti bekerja. 4. Password. Password bertugas mengelola properti password seperti minimum jumlah password, masa berlaku password, dan lainnya. Kebijakan aturan dalam PAM dapat dibedakan menjadi 4 jenis control flag, antara lain required, sufficient, requested, optional. Dengan mengonfirmasi RAM dalam sebuah pengaksesan SSH server
pada mesin berbasis Linux akan memberikan beberapa kelebihan dan manfaat sebagai berikut. Mengurangi terjadinya kesalahan pengaturan dalam aplikasi yang dihubungkan dengan RAM. Mempermudah proses perbaikan jika terjadi kegagalan kerja pada aplikasi atau sistem. Membantu administrator untuk membuat simbolik link dalam file konfigurasi. Lebih efisien, memudahkan dalam manajemen user. Pengaturan setiap paket aplikasi lebih termanajemen dengan baik karena berada pada direktori /etc/spam.d/. Sertifikat Authority dan SSL. Metode SSL berfungsi sebagai protokol yang menjamin keaslian transmisi data sebuah layanan seperti FTP, mail, dan webpack. Cara kerja pengiriman SSL dari server ke komputer klien dapat dilihat dalam analogi sederhana protokol HTTPS seperti berikut. 1. Ketika membuka halaman URL www.websecurity.symantec.com. 2. Web browser pada saat itu sedang meminta halaman web pada server dengan domain websecurity.symantec.com. Proses terjadinya adalah komputer klien meminta identitas server Symantec. 3. Server akan merespon ke klien berupa kopi sertifikat SSL. Selanjutnya, browser memeriksa halaman web bahwa digital certificate tersebut valid atau tidak. Jika dinyatakan valid, web browser dapat menampilkan webpage dan tampilan alamat URL menggunakan HTTPS. 4. Tahapan berikutnya adalah pengiriman validasi digital signature oleh server menuju web browser yang menandai proses sesi enkripsi SSL dalam transfer data halaman web mulai berjalan. Selama menggunakan protokol HTTPS, setiap data dari klien ke server atau sebaliknya dalam keadaan terenkripsi sehingga dapat meningkatkan keamanan data. Untuk menginstal digital certificate pada Linux Debian 9.4, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Siapkan komputer server Linux Debian. 2. Pastikan telah terpasang aplikasi OpenSSL pada Linux dengan perintah seperti ini. 3. Jika paket OpenSSL belum ada, lakukan instalasi terlebih dahulu. 4. Buatlah direktori baru yang bertujuan untuk menyimpan hasil konfigurasi root CA seperti ini. 5. Buat root CA dengan perintah berikut. 6. Lakukan pengisian informasi yang akan disimpan dalam sertifikat, seperti kode negara, provinsi, kota, dan yang lainnya ketika muncul prompt pengisian informasi sertifikat. Selain membuat sertifikat digital dengan OpenSSL, Anda juga dapat memvalidasi satu atau lebih IP address dan domain mesin tertentu menggunakan fitur v3_rec dan SSL. Prosedurnya ada sebagai berikut. A. Buka file konfigurasi OpenSSL dengan perintah sebagai berikut. B. Hilangkan tanda komentar berupa tanda pagar pada baris kode yang diawali dengan rec_extension sama dengan dot. C. Selanjutnya tambahkan baris kode subjek alt_name sama dengan alt_strip_name setelah baris kode v3_rec. D. Untuk menggunakan dan memvalidasi sertifikat pada beberapa IP address, pada baris kode paling bawah tambahkan baris kode. E. Berikutnya adalah membuat sertifikat menggunakan root CA dan jangan lupa untuk mengisi informasi sertifikat. F. Langkah terakhir adalah melakukan pengujian bahwa sertifikat SSL yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya sudah menggunakan versi 3. G. Jika menampilkan informasi dengan parameter subjek alt_name, berarti SSL telah berhasil dikonfigurasi menggunakan v3. F. Remote Desktop Protocol. RDP adalah fitur layanan remote akses jarak jauh yang secara default tersedia dalam keluarga sistem operasi Windows yang berperan dalam menyediakan akses remote jarak jauh bagi para penggunanya untuk terkoneksi dan mengelola mesin seolah-olah sedang berada di depan layar monitor. Kali ini Anda akan mengatur RDP pada server yang pernah dibangun dengan Windows Server 2012 sebelumnya. 1. Jalankan komputer Windows Server yang telah di-setup sebelumnya dan pastikan telah terkoneksi jaringan lokal dengan IP address 192.168.56.10
/24. 2. Aktifkan window PowerShell. Kemudian masukkan perintah config untuk memulai setup server. 3. Masukkan opsi pilihan angka 7 dan enter. 4. Masukkan karakter E untuk mengaktifkan protokol RDP pada server. Dilanjutkan angka 1 agar setiap komputer klien dapat berbagi versi, dapat melakukan fungsi remote desktop. Setelah itu muncul message box yang memberikan informasi bahwa opsi bahwa semua versi aplikasi remote desktop dari klien dapat mengakses server. Pilih OK. 5. Tekan enter untuk kembali ke menu awal PowerShell. Kemudian masukkan opsi angka 13 untuk merestart mesin. Klik yes untuk mereboot komputer server. 6. Agar konfigurasi RDP pada server berjalan dengan baik, Anda harus mengatur konfigurasi firewall dengan menekan tombol window, kemudian ketikkan string firewall dan pilih allow app through window firewall. 7. Aktifkan fitur remote desktop dan pastikan opsi private dan publik juga terchecklist. Kemudian klik OK. 8. Lakukan pengujian protokol RDP yang telah dikonfigurasi pada server melalui komputer klien. Tekan tombol window, ketikkan remote desktop connection dan enter. 9. Setelah muncul jendela setup awal remote desktop connection, masukkan IP address server dan nama user untuk login ke server. Masukkan password administrator komputer server window. 11. Muncul kontak peringatan tentang keamanan sertifikat digital dalam pengaksesan dengan metode RDP. Abaikan saja dengan mengklik tombol yes. 12. Jika berhasil akan tampil layar desktop Windows Server pada monitor. Kondisi tersebut sama seperti ketika melakukan pengolahan langsung pada komputer meskipun tidak sedang berada di depan mesin. Teknik ini sangat berguna untuk melakukan manajemen server pada jarak jauh. G. Network Time Protocol atau NTP. Fungsi utama dari NTP adalah sebagai standar referensi waktu dan tanggal bagi komputer klien atau perangkat jaringan lainnya selama terkoneksi dengan jaringan baik lokal maupun internet. Berikut cara melakukan start NTP server dengan Debian 9.4. 1. Masukkan DVD OS Debian 9.4, kemudian mount DVD. 2. Install paket NTP server. 3. Edit file konfigurasi file ntp.conf dengan membuka file /etc/ntp.conf. 4. Cari baris kode full 0.debian.full.ntp.org. Ibas kemudian berikan tanda pagar. 5. Restart layanan NTP. 6. Untuk melihat status running service NTP telah dijalankan dengan baik. 7. Melihat bahwa fungsi NTP server telah berjalan dengan baik. Gunakan perintah ntpq-p. 8. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian dari sisi komputer klien. Pastikan komputer klien terhubung dengan Linux server. 9. Pilih tab Internet Time dan klik Change Setting. 10. Pilih tab Internet NTP server dengan IP address, kemudian klik Update Now, klik OK. 11. Biarkan proses sinkronisasi klien ke NTP server selesai. Lihat hasilnya bahwa sinkronisasi telah berhasil. Tunggu beberapa saat hingga PC melakukan sinkronisasi waktu NTP server. Demikianlah materi ini saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.